أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا مما يكون واغفر لنا ما لا يعلمون. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usul wa talinu biha as-suhuf ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil Mukarram wal Muhtaram, segenap jamaah pengajian mingguan Pondok Pesantren Salam Tawun yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan As-Segar, Al-Habib Riza bin Muhammad Al-Habsi. Kita doain mudah-mudahan habaib-habaib kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, mudah-mudahan dimenangkan segala perjuangannya, dan terus ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang mendengarkan daripada nasihat beliau, mudah-mudahan kita yang duduk bersama beliau di sini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan panjang umur untuk beribadah. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajat kita, dihasilkan segala permaksudan kita, dunia wal akhirah, diberikan kebahagiaan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya hari ini ngaji pada loyo banget ya. Apa karena hujan? Ya jangan loyo, strong. Kayak kata Luqman nih, strong terus ya. Iya, jadi jangan nggak semangat, kudu semangat. Kenapa? Karena kita sedang melangkah menuju surga. Jadi jangan nggak semangat. Gitu. Kalau orang semangat menuju neraka, kita harus semangat menuju surga. Jangan kalah sama orang yang menuju neraka. Semangatnya itu, ya. Pokoknya semangat terus. Jangan pernah kita bahasanya kalah. Jadi kita ini wajib terus kasih motivasi biar semangat terus di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pembahasan kita pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita yang mana kemarin ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan yang lain. Yang pertama Pak Malek, imam yang hadir. Yang kedua, anak muda yang senantiasa istiqomah di dalam beribadah. Terus yang ketiga, laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dah. Benar betul. Nah, berarti sekarang yang keempat. Yang keempat, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi ay qalbuhu syadidul hubbi lahu wa limulazamatil jama'ati fi. Yang keempat selanjutnya, orang yang akan mendapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Yang keempat itu orang
yang mana hatinya itu terikat kepada masjid. Terikat kepada masjid gimana? Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Jadi ketika dia keluar dari masjid beres ibadah rasa kangen. Kalau kita kan beda sekarang mah, lagi dalam masjid buru-buru pengen pulang, bener kagak? Iya, kalau bertahan itu pada rasanya gatel aja, benar. Nah ini hati-hati yang begini nggak termasuk. Yang termasuk itu adalah orang yang ketika di masjid itu anteng aja, enak aja. Makanya mas santri paling keren. Kenapa santri anteng aja? Kalau dalam masjid tidur. Iya, lagi anteng tidur. Makanya saya pesan kepada kalian semua, khususnya saya pribadi para santri, harus punya wiridan. Harus punya wiridan. Jadi anteng. Orang yang gelisah di dalam masjid itu, yang gak ada rasa kangen ini, karena satu di antaranya dari sekian banyaknya alasan tidak punya ilmu, tidak mengerti mengkondisikan diri dia di dalam masjid. Masjid ini rumah Allah. Seharusnya di situ enak, betah kita. Tapi kebanyakan orang kagak betah. Apalagi sekarang banyak orang bangun masjid baru jam 8 jam 9 malam udah dikunci. Mau bagaimana mau kangennya coba? Lah kenapa bisa begitu? Karena salah mengartikan. Seharusnya masjid ini menjadi tempat ibadah, tempat berzikir, dan sekaligus tempat thalabul ilmu. Kenapa banyak orang membangun masjid tapi tidak sesuai dengan fungsinya masjid? Karena sekarang ini banyak orang bangun masjid karena hawa nafsu. Apalagi kalau udah saing-saingan repot. Makanya saya pesan sama kalian, kalau ada rezeki, kalau kalian ingin sedekah ke masjid, lihatin dulu masjidnya. Jangan sembarang sedekah. Kalau kalian sembarang sedekah kepada masjid, sayang nanti kagak ada pahalanya. Apalagi itu masjid yang sesat menyesatkan. Lihatin dulu di masjid doyan maulid kagak. Oh, di masjid doyan sedekah. Oh, ini sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, sesuai sedekah. Oh, lihat ini demen istighosa. Oh, bagus nih, sedekah. Tapi kalau masjid sudah tidak doyan dengan maulid, orang-orang jangankan masjid, rumah kecil kampung aja pada ngadain maulid. Saya tanya, masjid kita banyak nggak masjid? Banyak. Tiap Jumat itu berapa? Oh, kotak jalan terus. Kadang disebutin saldo sekian. Kalau sampai sekiranya mereka tidak mengadakan agenda daripada hari besar Islam, maka dosa semuanya itu orang. Hati-hati. Makanya jangan mau gampang-gampang mau jadi DKM, pengurus masjid. Jangan sembrono. Hati-hati. Ini orang sekarang, mohon maaf, itu kadang pada berebutan, betul? Padahal bahaya itu. Kenapa? Membawa tanggung jawab daripada orang lain, membawa amanah orang lain. Itu uang yang ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oh, ganti maunya orang gak maulid nih. Jangan sedekah ke masjid itu, jangan. Sedekah ke masjid yang doyan maulid. Paham kira-kira? Oh, hati-hati, lihatin sholatnya bener kagak itu orang. Ini entar lu sedekah Masjid Ahmadi lu sedekah. Jangan. Hati-hati, Masjid LDI lu jangan. Masjid Wahabi jangan. Wahabi itu enggak bertawasul, enggak yasinan, enggak maulid. Hati-hati kalian ibadah di kampung kita nih, orang bangun masjid tapi tidak memperhatikan akidah. Orang yang mungkin nggak masuk ke kriteria ini nggak sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masuk ini adalah kategori khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tadi sini Ahlus Sunnah bukan? Bagaimana sih ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Ciri-ciri antara Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling gampang, cirinya itu demen maulid, demen tawasul, itu suka 7 bulanan. Nah itu begitu tuh nyukur rambut. Kalau ada orang meninggal ditahlilin. Nah, hati-hati nih kadang. Jadi hati-hati betul di dalam kitab fikih, di dalam kitab Nasihat Dunia, dalam kitab Sulamul Taufik sampai dibahas sebegitu rincinya bagaimana bahaya orang yang tidak becus di dalam mengurusi masjid. Sekarang banyak masjid jelek apa cakep sekarang kebanyakan? Cakep apa jelek? Cakep sekarang pada main saingan. Sekarang cuma buat saing-saingan doang masjid. Makanya di akhir zaman itu orang jarang yang memanfaatkan masjid untuk beribadah, tetapi masjid hanya digunakan untuk pujian. Jangan pergi ke masjid itu di mana itu, masjid bagus, cuma pada itu dong, apa namanya? Cuma selfie. Gerakak. Sarang tahun kalau begitu awas, berdoain berbentuk handphonenya. Amin. Amin doa gua. Kemudian ada sarang tahun mulai emak nih. Udah masjid dono mantep yo. Jadi wisata. Masjid itu jadi tempat wisata. Apalagi sekarang banyak. Awas yang pada kawin. Jangan suka kalian mengadakan resepsi pernikahan di area masjid. Ini laga lu sok muslimah sok apa namanya? Sok muslimah sok apa namanya? Nah, sok religius, sok islami. Ini banyak yang begitu macam-macam Wahabi. Ahlussunnah wal Jamaah kagak ada. Katanya ada pesta, bikin pelaminan di area masjid. Yang kondangan kira-kira bebas head apa ada yang head? Head. Perempuan kira-kira kondangan itu yang head. Ada nggak? Kira-kira orang kita makannya duduk apa berdiri? Walaupun istilah makan jalan, tetap aja kan makanan duduk. Bener nggak kira-kira? Itu hati-hati, belum laler, banyak banget laler. Mending kalau gede-gede buat kayak dia no. Gede-gede. Oh, ya Allah ya Rabbi. Laler hitam. Bagus, terkesan bagus, tapi merusak. Gak boleh dalam kitab Sulamul Taufik, gak boleh dilihat dalam Sulamul Taufik, gak boleh. Itu dosa, itu DKM Tiranggung itu beserta para jajarannya. Lalu yang nyumbang kena rasain. Makanya orang sekarang akhirnya nggak bagus. Lihat itu coba. Jadi karena masjid ini jadikan tempat begituan sekarang nih. Hati-hati ya. Saya pesan yang udah kalian jangan sampai 2 kali udah tahu, sekarang mereka nggak tahu apa-apa. Yang udah tahu jangan sekali-kali dicoba. Kecuali di pesantren, silakan di pesantren, majlis kagak apa-apa. Di lapangan, di gedung pertemuan lebih bagus begitu. Di kebun lebih cakep lagi. Di kebun kepada lalu men. Bener nggak? Yang kita ngeri tengah malam ada wiro, kan serem ya. Nyampe masjid disalangin wiro. La haula wala quwata illa billah. Orang sembrono segala macam, ya Allah itu kotor masjid. Ini orang sekarang ini. Saya ngomong bener apa orang ini ngomong? Fakta bukan kira-kira? Fakta bukan? Fakta itu alhamdulillah bukan masjid daerah kita, bukan. Alhamdulillah mau Amerika. Kalau kita mah Kagak satu. Kita mah kakak insya Allah. Kita mah ada sebelum begitu. Wah, Kagak satu. Kita mah tidak mantap. Dahsyat kita mah. Jadi kita mah gak ada ya? Alhamdulillah nggak. Kita tuh pernah dengar baik kita mah. La haula wala quwata illa billah. Coba yang masjid cakep, coba tempat begituan. Undangan di mana orang ini? Masjid Islami. Udah kata malaikat wah lunar.
Itu mereka capek buat nyatetin, baik si Lukman lagi bogi Lukman bola capek si Lukman susah, Lukman DKM. Setiap orang yang datang dicatat dosa itu buat dia. DKM dan orang yang mengadakan pesta semuanya ditanggung oleh semua dosanya itu. Setiap kotoran nasi segala itu mau kuah sayur dihitung per tetes. Orang sekarang kalau bikin makanan mau prasmanan pakai sayuran kagak kira-kira? Iya, sayurnya segala bekas pisang segala apa itu segala lah kalau wala jadi jorok masjid itu. Kenapa kok bisa dilarang? Karena masjid itu tempat yang mulia. Bagaimana mau rasa rindu kita ke masjid, bagaimana ibadah tenang? Karena sekarang masjid digunakan untuk unsur dunia. Alasan apa? Bagus buat kas di mata lu. Bohong, jangan percaya, nggak boleh begitu. Makanya syarat kalau kita ingin membangun masjid, syaratnya harus tahu dulu hukumnya. Makanya santri nih kalau nanya mau bikin masjid, tanya dulu ke santri. Assalamualaikum, ya Kakang Lukman gitu. Minta pendapatnya nih kakak. Mau ada apa nih? Begini kakak, mau bikin ini masjid ini. Apa alasan masjid? Oh, masjid yang mana? Kayaknya udah Sesak. Bagaimana? itu kalau itu udah kagak muat itu. Terus? Kalau Jumatan juga keluar. Kenapa keluar? Ya luar biasa maksudnya. Oh begitu bagus. Kalau subuh ada berapa sok? Sampai dua kagak paling 2 sak. Wah, itu nggak tahu. Paling ramai juga cuma tahunan doang. Betul nggak itu? Tahunan doang terus. Hal lain ada nggak yang rajin? Ya Allah, itu justru nggak enak Ustaz. Itu kakak Lukman nih, Ustaz Lukman nih. Lagi nanya nih curang Lukman nih, nggak enak mengapa? Kalau keren, mengapa alasannya? Nah, kebanyakan nih awas. Saya itu jadi pengurus di situ. Terus enak pengurusnya. Pengurusnya begini. Saya masih pendapat begini nggak diterima. Terus begini, oh berarti ente bukan nilai ta'ala dong, ente karena persaingan itu mah. Betul nggak kira-kira? Semua rata-rata begini. Rata-rata bukan karena unsur ajen, bukan, tetapi rata-rata karena unsur status sosial. Makanya udah di kita doain aja masjid-masjid pada bagus, amin. Jadi nggak cuma bagus luarnya tapi bagus praktek ibadahnya. Ya kalau luar bagus, dalam udah pasti bagus, gila aja lo. Bagus di luar dari dalam ada yang begitu, kagak ada. Nah itu paham kira-kira? Ya Allah, hati kita ke masjid itu, ya Allah ke masjid luar biasa gitu. Makanya hati-hati ibadah ya, belajar yang benar, sholat yang benar, belajar ngajinya yang benar. Segeblek-gebleknya kita, sesibuk-sibuknya kita, selalu saya ingetin dan gak pernah bosan. 3 ilmu harus dikuasai, baru ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ini harus dikuasai, mau kagak mau harus dikuasai. Karena mamanya ibu kalau nggak ngasih ilmu ini bahaya, pada kagak mandi junub bente. Udah keramas, pakai apa? Pakai sampo clear, puas. Keramas betul, bahasa dia keramas, kagak pakai niat, tetap ente kotor itu. Makanya udah balik, ini udah pada balik, udah mulai head lu pada lo. Itu yang harus diutamakan, itu anak itu tahu tentang mandi jinabah. Karena kalau seandainya cuma keramas, walaupun pakai sampo metal segala pun, pakai kerimbat segala, kata sah. Kenapa? Enggak niat. Yang gede-gede nih lu pada balik lu, kudu make, jangan doa mantu jago, ceramah jago, doa judul kagak jago, bahaya tuh men. Banyak ini yang banyak. Wudunya juga perhatiin. Ya Allah ya Karim. Ini banyak hal-hal sepele ini. Akhirnya dampaknya akhir ibadah kita ini kagak enak. Kenapa kagak enak ibadah? Karena nggak tahu ilmunya. Orang kalau ilmunya ada enak. Ngaji saya tanya, enak gak ngaji? Enak gak? Enak karena tahu ilmunya. Karena lagi duduk ini
terus malaikat itu beristighfar kepada kita. Enak banget. Walaupun kagak ngerti juga apa yang diomongin. Nomor 18 itu mah yang penting alhamdulillah dosa diampuni. Makanya santri waktunya nggak dinandingin santri mah. Santri mah jangankan dia ngaji, dia molor, tetap dia mendapat rahmat dari Allah. Jangankan dia jadi, dia kagak jadi aja, santri mah tetap aja dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keempat itu adalah laki-laki yang hatinya ta'alluq kepada masjid, kangen kepada masjid. Yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqati ay shadaqati tatawu'i fa'aha ay katamaha aninas falam ta'lam simaluhu ma sana'at yaminu. Yang kelima, orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu laki-laki yang senantiasa demen banget sedekah. Laki-laki nisbat kepada laki-laki biasanya diterangkan oleh gereja, karena laki-laki itu adalah para pemimpin. Demen sodako, dan sodako ini sodako dengan cara rahasia. Jadi nih, ada santri doyan ngaji pelit sama temennya, mohon maaf, jangankan nawarin makan kali, ngeliat ini mau ogah. Itu santri kalau ada begitu, santri walaupun dia cerdas gak bakal dapat barokah ngaji itu yang begitu. Orang yang rajin sedekah ini dapat rahmat dari Allah. Enggak semua orang rajin sedekah, enggak semua orang bisa bersedekah. Banyak banget orang kaya raya, duitnya kagak kehitung, kagak ada serinya, tapi karena diberikan penyakit hati, kikir, berapa banyak itu hartanya gak bermanfaat. Tapi berapa banyak orang yang hidup pas-pasan, boro-boro buat yang lain, buat makan aja kempang-kempis, tetapi hatinya diberikan hati kaya, diberikan hati yang bersih, akhirnya dengan serba kekurangannya dia tetap bisa bersedekah. Inilah orang yang kaya. Makanya mudah-mudahan malam ini sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum sedekah biar lu pada sedekah. Amin. Kudu pintar tuh semangka. Saya tanya ada berapa belahan itu dibelah? Hitung sepiring ada berapa biji sepiring? Terus mangka ada berapa biji itu? Pada yang silupan mau kosong bang, yang garang semua. Ada berapa potong? Satu piring ada berapa potong? Ada 4, jadi berapa piring? Jadi berapa piring? Kan banyak, ada 20 piring. Kalau tambah 100 bang, boleh kata bapak. Ada contoh misalkan jadi 40 piring. 40 piring itu berasal dari satu semangka. Bayangin, kita beres baca maulid, tenggorokan kering, makan semangka. Gimana rasanya kira-kira? Enak gak kira-kira? Enak gak? Kira-kira satu iris semangka berapa kali gigitan? Berapa kali gigitan? Kalau lupa sekaligus dimakan. Itu pai. Jawab, ada berapa? Kita anggap 5 gigitan. Contoh. Ya kan? Satu gigitan berapa kali munyah? Lo gak hitungin ya? Kita anggap 5 kali munyah. Padahal dari satu semangka, saya tanya, semangka itu isinya air apa bukan? Air. Kalau ditetesin kira-kira berapa tetes itu? Satu gigitan itu. Kalau lu mana gak usah dikatakan juleber, dia harus buah. Bleber semua dia mah. Dengerin, itu semangka. Ini kita ngomong semangka baik. Sekarang berapa di harga semangka? Berapa? 15? Bayangin 15.000 dibagi 40 piring. Setiap gigitan itu ada air, dihitung per tetes. Modal 15.000, berapa banyak halak yang diberikan cuma gara-gara semangka 15.000.
Loh kok bisa itu orang dapat begitu? Karena cerdas. Jeruk dibukain ada berapa biji tuh kita lihat tuh. La haula wala quwata illa billah, makan ada berapa gigitan itu semuanya. Ya Allah, jangan kalian lihat apa yang kalian sedekahkan. Wajib kalian tanya sama diri kalian, gua sedekah apa? Jangan nyampe kagak. Rasul ngajarin sebaik-baiknya sedekah bukan yang banyak. Karena kata Rasul, bersedekahlah kalian walaupun sedikit, jangan sampai kagak sama sekali. Makanya ada orang sedekah dikit pun cakep, yang jelek itu yang kagak sama sekali. Ya Allah ya Robi, gara-gara semangka ada pisau, betul? Ada yang ngiris nggak kira-kira? Ada yang ngiris. Ya Allah, gara-gara semangka doang, gara-gara semangka diirisin tuh. Kira-kira ngisi di tangan atau di tangan? Di tangan ada bekas semangka kagak kira-kira? Ada kotor nggak kira-kira? Kotor, mau dipakai lagi dicuci kagak? Cucinya pakai apa? Pakai apa? Pakai air. Pakai air, kira-kira berapa tetes itu air? Tuh piring yang bekas semangka kan langsung dipakai, bakal dicuci, pakai air lagi, baik. Semuanya berkaitan luar biasa, semuanya sudah kok. Bayangin deh. Tapi kalau kalian sodako jangan suka diingat-ingat. Yang kedua, jangan sampai salah tafsir. Besok jangan semua angka. Mencret besok gua. Waduh, kayak semangka jago dulu, semangka juga kita udah terus. Bisa ini jadi apa nih namanya nih? Apa namanya, usus ngambang semua usus. Wah, semuanya. Nah, tanya nih, ibu kemarin ibu apa itu? Saya semangka, ibu apa ini? Ibu udah pelitin. Bikin begitu. Makanya santri kalian ada pengajian begini jangan saling ngandelin. Yang tugas di dapur, yang tugas nyuci piring jangan pada gerundel bayar, nggak boleh. Kenapa? Karena semua itu dihitung sedekah ente. Semuanya dihitung sedekah, semuanya kebagian. Yang rapiin semua dihitung, semua sedekah, dikasih sempurna tanpa mengurangi sedikit pun. Itu coba. Nah, kira-kira yang penting sudah ingat, toh semuanya sudah sedekah itu alhamdulillah. Apa jeruk berapa biji? Seperempat kemarin. Jeruk seperempat isi berapa itu? 2 biji, mohon maaf, dimakan lupa, nyangkut di tenggorokan doang. Jangan suka disebut-sebut. Kalau sedekah disebut-sebut batal. Boro-boro mau dapat naungan dari Allah, pahala aja nggak dapat. Jangan suka disebut-sebut. Anggap aja kita kagak pernah sedekah, walaupun kita ahli sedekah. Paham kira-kira? Jangan terbalik. Kagak pernah sedekah, tapi komentarnya luar biasa. Tuh orang mau jauh, Afrika. Coba pindah ke sini marah itu. Sedekah kagak, komentarnya pedes kayak. Untuk cabai rawit jago banget. Sedekah nih, punya uang sedikit buat masakan. Ya Allah, berapa liter itu yang kita makan, berapa biji itu beras, itu cabai ada berapa bijinya, itu semua dimakan sama kita, semua sedekah itu. La haula wala quwata illa billah. Makanya bobo saya semuanya yang pada bantu di dapur, semuanya niatin ini sedekah. Niatin sedekah. Terus kalian juga yang makan, awas jangan suka menghina makanan. Walaupun kalian biasa makan di Eropa, makannya hotdog, ya, ngeliat di sarang tawon makanannya sop Daniel, ya kan? Lantas kalian ejek, jangan. Ada begitu, aku mah gak makan itu. Gayanya loh. Ada nggak yang begitu orang ngaji? Ada nggak yang begitu? Yang ditawarin makan, enggak. Kenapa aku nggak makan itu? Aku mah kenapa tenggorokan nggak makan? Ada nggak yang begitu? Awas, jangan menghina makanan, itu sedekah orang. Hargain sedekah. Orang-orang yang bijaksana, orang yang baik menghargai perbuatan baik orang. Kira-kira jangan suka ngeledek, jangan, nggak boleh. Yang kalian makan doyan makan, yang kagak
dihina. Paham kira-kira? Ya Allah, kan ada orang suka asal ada yang kagak, betul. Ada yang doyan ikan, ada yang ada yang doyan telur, ada yang doyan pedas, ada yang kagak, betul. Hati-hati kita yang punya hal-hal yang aneh di mulut nih, hati-hati jagain lisan kita dan hati kita. Apalagi pulang lo, awas dengan ceramahnya lama, makanan gitu doang. Asal gua ngaji, infonya makan tadi makan enak, mengapa masakan begitu? Gerundel baik, itu ciri Allah kagak redok. Ente dimana salim? Kagak redok Allah. Kenapa ente dilaknat dari mulai ente berangkat sampai duduk sampai pulang dilaknat? Nah, kalau ente nyampe mati belum istighfar sudah mati ente. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Jangankan mau mati manis saling ente kondangan nih. Ada orang yang beli makan kondangan nyerong, ya air doang. Ada keredok, ya tinggal begini doang nih keredok. Minggir lagi, ya kerupuk tinggal 4 biji. Ya ini mah jangan. Alhamdulillah bukan rezeki gua. Masih banyak kue basah, kagak ada kue basah makan pisang. Kagak ada pisang duduk minum tentrem senyum. Saya tanya kondangan mau niat ngasih selamat apa mau makan? Ternyata orang sini parah sekali ya. Lu kalau emang mau makan di kondangan mau semua lengkap dan ngesubuh, langsung masuk ke dapur, ada kacang makan tuh kacang, ada cabai makan tuh cabai. Nah ini dasar kita datang emang mau kondangan, datang jam 5 sore ya udah habis kok. Kondangan 2.000 request salah terus dapur. Sayang memang pakai amplop bisa minggu lagu ke orang kaya jalan uang siapa diri kagak tahu diri di sini goceng kondangan makan mau yang enak-enak nambah lagi. Kalau kita di tempat begitu mau dapat mau kagak mau apa kenapa? Karena udah dapat pahala asal niatnya mau sedekah. Orang yang sedang mengadakan walimah itu ngundang kita diundang dengan datangnya saja tanpa kita bawa uang berpahala. Niatnya untuk menghadiri undangan, apalagi ngasih selamat doain, tambah lagi pahalanya lagi. Ditambah lagi nih mohon maaf kita ngamplopin dapat lagi tuh pahalanya lagi. Ditambah lagi minum syukur nikmat dapat pahala lagi. Ditambah lagi suruh makan walaupun masakannya kagak enak, mantap masakannya. Nih di mana nih cateringnya nih? Kok mantap sekali? Kata tetangganya sebelah, enak, mantap. Pas gua enak, lu enak banget, kamu ngapain tuh emang enak. Ujian tersebut bikin kita gembira, pulang dapat lagi tuh rahmat dari Allah. Bagi ini kalau kita penyakit kita nih mohon maaf, walimah ini menjadi tidak ada nilainya di agama karena niatnya bukan walimah tetapi resepsi. Makanya kalian yang nanti nikahin anak jangan niat resepsi tapi walimah. Walimah itu syukuran, kita keluarin harta kita bikin segala makanan, sia-siain buah-buahan, minuman, undang orang, silakan. Orang mau kondangan 2.000, alhamdulillah rezekinya 2. Orang sedekah. Kita nggak mengharapkan dia sedekah karena kita yang niat sedekah. Kan walimah itu syukur. Jangan ngambek. Masuk dulu mantap banget. Kambing, ayam, best of the best. Tengah malam kamu udah pulang sepi
Terus kemon masuk kamar, berangkat, bongkar kotaknya. Ini dulu gede. Ya Allah 2000. Ojeng. Ada deg. Ya kayaknya ini bakal ketutup kayaknya nih. Dengan ketutup dong. Ya kucing ya Allah dawet tega banget. Ada 20.000 kelas potong doang. Ada kosong. Ada nggak yang kosong? Halaman. Ada. Ulama-ulama kita terdahulu udah kasih tahu yang begini. Kenapa? Biar kita antisipasi. Biar kita kan kalau antisipasi orang yang biasa ini mah lagi tegang ya kan. Jadi antisipasi. Biar hati kalian kecewa, kalian ngomel. Makanya ulama bilangin kalian kalau walimah kalian udah bisa mewah, sederhana saja. Jangan kalian berubah itu hukum. Apalagi kalian mau gaya mewah-mewahan, mau menjadikan anak sebagai raja dalam semalam, kalian ngutang. Habis kalian akan kecewa. Akhirnya kalian akan menghujat orang. Gue bingung, gue mah. Mengapa gue bingung? Gue kondangan kemana-mana, ini gue kondangan gede-gede banget, gue kondangan. Ini kondangan, gue gede-gede banget, kondangan balikin, cek balikin. Orang mana itu ngomong gitu? Orang mana itu? Papua. Di sini mau gimana? Nggak ada gitu. Agak satu. Parah semuanya. Loh, anakku yang nanti nggak ya. Terus selama kenapa nggak adain? Mau apa? Lalu udah kondangan, udah banyak banget kondangan tuh. Ya rugi lu kondangan orang dulu udah pada baik lu. Kondangan orang mau balikin. La haula wala quwata illa billah. Sejauh mana uang kita akan dikembalikan? Kalau kita mengharapkan kayak begitu, mau orang kecewa demi Allah demi Rasulullah kecewa kita. Betul nggak kira-kira? Kebanyakan rata-rata orang sekarang bikin hajatan untuk merugi. Tekor. Bukan rugi lagi, tekor. Betul nggak kira-kira? Akhirnya kecewa nggak kira-kira? Tapi kalau niat sodako dengan walimah, luar biasa. Makanya Uki, Keli, Lukman, Patir, Patir maksudnya. Kali mau sunat maksudnya. Lupa, udah disunat itu ya. Ya Allah, belum ya? Belum sunat dulu. Kalau gue sama Habib minta sunat sama Habib, langsung nampak. Bu, setan suka rame lagi begitu mas setan. Kata setan, Mama, pokoknya saya gak mau dirayain ya Mama. Terus biasa aja sederhana aja. Oh siap nak. Kata dia, kata emaknya, ngobrol bapaknya nih, Papa, anak kita mau itu biasa saja. Apa? Biasa saja. Why? Kenapa? Ya kan biar begini-begini. Malu sama tetangga, setan udah mulai itu. Kata setan, kakak malu apa orang kaya? Malu orang saya punya duit banyak. Mana kita bisa orang miskin kita kaya. Tapi Pak gimana? Udah diam aja. Ya udah. Pokoknya jalan. Udah di pertengahan nih. Besok mau hari hak nih, mau hari hak nih, mulai berdebat lagi. Nah, kata Papa, kamu begini-begini. Mama kok jadi begitu? Udah, pokoknya kita nyewa. Nungguin. Bikin undangan 10.000 uang sah. Ini bukan manusia dong yang undang, pokoknya merdek undang. 10.000 yang datang 10 orang. Kenapa hujan dari subuhnya ketemu subuh dan seperti sakit? Makanya kalau begitu dukun aku dukun sampai dibalikin, sampai pada dibalik betul. Untuk kalau kagak pengajian dibalik palanya. Oh, kenapa coba ikutin? Orang betul nggak kira-kira? Coba kalau misalkan tadi terus banget, kamu kagak ada. Sepi gak ada, alhamdulillah sepi enak nggak ada yang ganggu nih. Kalau gimana begitu pengantin? Nah terus gimana dapat bungkusin? Santri banyak, bungkusin sono. Oh enak, nggak ada beban. Orang beban sekarang. Kira-kira
berapa Pak? Besok kamu gak banyak apa ya? Banyak kali. Besok juga dong. Kita bertanda-tandanya ini. Jam 7, jam 8, berapa nih orang ini? Ya Allah, berapa nih orang ini? Ya Allah, akhirnya sujud. Pasti deh, aku yakin pasti nih. Pasti nih. Pasti nih. Gak boleh datang nih, pasti nih. Pasti nih mereka nih jahat sama aku nih, pasti nih. Kan begitu, betul gak kira-kira? Seolah-olah orang gak datang jadi pada sakit, bisa jadi pada kemana? Orang gak datang akhirnya sujonin, akhirnya jadi jahat. Betul gak kira-kira? Gara-gara apa itu? Makan kira-kira. Ya mudah-mudahan ada di semuanya, terutama ente yang belum ada kawin, yang belum pada nyunatin anak, mohon maaf, jangan tergoda. Kenapa? Karena mohon maaf, setan ini paling gampang untuk merusak diri kita. Jadi jadikan diri kita ini orang-orang yang hebat dalam bersedekah. Jangan disebut-sebut, apalagi merendahkan orang yang kita sedekahin. Tujuan sedekah itu mengangkat martabat orang, bukan merendahkan orang. Lu men, kalau gua ketuaan imam, ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Ente kalau ngomong begitu, ente bukan berpahala, dosa ente. Pahala jelas nggak dapat, ente malah berdosa. Kalau dia berdoa, sudah berdoa nih orang teraniaya. Coba men, pasang muka melas coba. Lu kalau gua bantuin, lu kalau gua masuk lu, itu mungkin hancur dia. Jangan. Orang yang kita sedekahin, mau dia berterima kasih ke, mau kagak kayak biarin, karena sedekah kita karena Allah. Tapi kalau kita sedekah karena berharap pujian orang, pasti bakal kecewa. Kenapa? Karena nggak semua orang ini membalas perbuatan baik dengan perbuatan baik. Nggak semua orang ini paham arti terima kasih. Betul nggak kira-kira? Makanya hati-hati kalau kalian menerapkan ini, tidak cuma kalian mulia di dunia, tapi di akhirat kelak, maka kalian akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat orang lain tidak mendapatkan naungan. Jangan pernah menyakiti perasaan orang lain dalam bersedekah. Bahkan para ulama-ulama dulu, Syekh Abu Bakar bin Salim menyontohkan, beliau kalau sedekah, mohon maaf, bagaimana caranya tidak menyakiti orang sedekahin, bagaimana orang yang disedekahin ini nggak merasa risih, nggak merasa hina, bagaimana caranya membuat sesuatu yang mulia. Ada orang datang nih, tanpa dibahas-bahas lagi, tak tahu udah nyampe dia duit. Kadang kalau datang ke sesuatu mungkin sebenarnya gini, masih di tangan nih. Seharusnya tangan itu di atas, tapi si Abu Bakar bin Salim ingin memuliakan orang sedekahin, tangannya begini, masih ada. Biar orang yang disedekahin ngambil di tangan di atas, padahal si Abu Bakar bin Salim yang ngasih tangan di bawah. Ini akhlak mulia. Di kita jarang sekarang. Saya pesan kepada kalian, terutama kepada orang-orang tua, jangan kalian hilangkan adab kita dan akhlak kita. Awas, kalau kalian punya rezeki, mohon maaf, ngasih kepada orang yang lebih tua harus dengan sopan santun. Jangan ikuti untuk orang-orang yang bahlul, orang-orang yang merendahkan orang lain. Insya Allah kalau seandainya kita pahami ini, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Paham kira-kira? Nyai nanya, ada cucu ngasih kita makanan cuma permen doang, akhir sopan, kita udah tua atau dengan permen, itu permen kita jilat nggak kira-kira? Kita jilat. Kenapa? Karena cucu kita ngasihnya sopan, betul nggak kira-kira? Sekarang anak kita butuh duit, mas kalau sopan dilempar duit, loh duit makan. Kira-kira tuh duit kita terima apa enggak? Kagak. Kira-kira nyengir marah kita. Gara-gara apa? Duitnya apa perlakuannya? Perlakuannya. Awas, kalau kita ingin berbuat dengan orang lain, kalau ingin mendapatkan barokah, harus tahu caranya. Apalagi kita mah di sini keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah sama umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW, jagain. Apalagi kepada ulama-ulama, jangan sombong kalian. Hati-hati bersedekah kalau ingin mendapatkan naungan
oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita sebutkan. Paham kira-kira? Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang baik hati, kaya hati, dan mudah-mudahan kita pun dengan adanya kaya hati, mudah-mudahan diberikan kaya ilmu dan kaya harta. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya pengajian malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu salamullah ala Rasulillah. Sallallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.